Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Hani Putra M. Dausi dengan NIM A1112520-133. Saya mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bahasa Indonesia dan Sastra Indonesia, Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang kandungan 3 surah dalam Al-Quran, yaitu Surah An-Nas ayat 59, Surah Al-Ahzab ayat 21, dan Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Ketiga surah ini berisi pelajaran tentang ketaatan, keteladanan, dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan manusia. Baik teman-teman, mungkin langsung saja kita ke surah pertama, surah An-Nisa ayat 59. Nah, surah ini menjelaskan tentang ketaatan kepada Allah, Rasul, dan pemimpin. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن. Arti dari surah ini, wahai orang-orang yang beriman, taatlah Allah dan taatlah Rasulnya, serta ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar menerima kepada Allah dan hari akhir. Nah, ayat ini mengajarkan kita tentang ketaatan kepada Allah, Rasul, dan pemimpin selama mereka mempertahankan kepada kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini berarti kita harus patuh kepada ajaran agama, menaati orang tua, guru, dan pemimpin, serta selalu menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Setelah memahami pentingnya ketaatan dalam surah An-Nisa ayat 59, nah selanjutnya mari kita bahas tentang surah Al-Ahzab ayat 21 yang mengajarkan kita untuk meladani akhlak Rasulullah SAW. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Arti dari surah ini, sungguh telah ada pada Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, bagi orang yang berharap rahmat Allah dan hari akhir serta banyak mengingat Allah. Penjelasan surah ini, ayat ini menegaskan bahwa Rasulullah SAW adalah teladan terbaik bagi seluruh umat manusia. Sebagai pelajar dan calon pendidik, kita hendaknya meladani beliau dalam sifat jujur, sabar, amanah, dan rendah hati. Dengan mencontoh akhlak Rasulullah, kita dapat menjadi pribadi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Setelah pembahasan keteladanan Rasulullah, kita beralih ke surah Al-Mu'minun ayat 12-14 yang menjelaskan kebesaran Allah dalam proses penciptaan manusia. Langsung saja kita ke surah Al-Mu'minun ayat 12. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Ayat ini menjelaskan bahwa asal penciptaan manusia berasal dari tanah yang menunjukkan kerendahan dan kesadaran manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ke-13. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. Yang artinya kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan di tempat yang kokoh, yaitu di rahim. Ayat ini menggambarkan proses awal kehidupan manusia di dalam rahim ibu sebagai bukti kekuasaan Allah dalam menjaga setiap tahap penciptaan. Ayat ke-14. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Kemudian segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu kami bungkus tulang belulang itu dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang lain, maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Dari ketiga surah yang telah kita bahas tadi, kita dapat mengambil pelajaran berharga bahwa surah An-Nisa ayat 59 mengajarkan pentingnya ketaatan kepada Allah, Rasul, dan para pemimpin selama dalam keadaan kebaikan.
Surah Al-Ahzab ayat 21 kan teladan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh terbaik bagi setiap orang yang beriman. Dan surah Al-Muminun ayat 12-14 menunjukkan kebesaran serta kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam proses penciptaan manusia yang begitu sempurna. Dari sini kita dapat memahami bahwa setiap ayat Al-Qur'an mengandung pesan moral, spiritual, dan ilmiah yang sangat dalam. Sebagai generasi muda dan calon pendidik, kita hendaknya selalu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, meladani Rasulullah dan akhlak, dan mensyukuri nikmat kehidupan yang telah Allah berikan. Baik teman-teman, semoga pembahasan ini dapat menambah keimanan, pengetahuan, dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.